Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Jannah. Alhamdulillah kita sudah berada di pesantren Qurrata A'yun. Pesantren ini adalah pesantren tahfiz Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini kita diberi Allah kesempatan berbincang-bincang dengan foundernya pesantren, yaitu Bapak Zainul Muttaqin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah, sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak, kita sudah diterima di sini dengan sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Bapak, pada saat ini kita ingin ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih pesantren ini bisa berdiri gitu loh. Tapi sebelum bercerita tentang pesantren itu bagaimana sejarahnya, motivasinya, apa berdiri, kita akan berkenalan dulu ya sahabat Jannah dengan beliau, Bapak Zainul Muttaqin. Silakan Bapak perkenalkan diri, anak berapa, istri berapa, awas ya. Iya. Terima kasih Ustazah Raudatul Jannah atas waktunya yang diberikan kepada saya, dan terima kasih banyak sudah main ke pesantren Qurrata A'yun. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu di channelnya Ustazah Raudatul Jannah. Mudah-mudahan berkah ya Ustaz. Amin. Semoga Amin. diberi kelancaran. Amin ya Allah. Dengan subscriber di atas 1000 dengan 4000 jam. Amin. Karena sudah menanti ibu-ibu kita di belakang, menanti orang-orang yang akan dikirim ke pesantren, dikirim ke Baitullah gitu. Mudah-mudahan ya kan rezeki nggak tahu ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah dengan semua amin. kegiatan-kegiatannya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Pertama awal pesantren Qurrata A'yun ini. Perkenalkan diri dulu Bapak. Bapak namanya siapa? Pendidikannya bagaimana? Kok tiba-tiba berdiri sebuah pesantren kan? Iya. Nah, kita munculkan pertamanya dulu nih. Kita bersejarah nih ya, bercerita kita, berhistori. Iya. Harapannya gini, ide itu muncul dengan pesantren itu kenapa sih? Kok dengan background yang seperti ini ya? Kayaknya nggak nyambung gitu ya, tiba-tiba nyambung gitu. Kalau kata Allah nyambung ya. Nyambung disambung-sambung gitu. Iya. Proses awal itu memang background di saya pesantren nggak ada. Dari sekolah SD, SMP, SMA semuanya negeri, kuliah pun juga ngambilnya jurusan keuangan perbankan gitu. Wah, ya. keuangan ya, duitnya banyak nggak tuh? Atau ngitung duit orang aja? Iya. Proses kami bikin pesantren itu memang Suka dan panggilan hati ya. Panggilan hati bahwa pesantren ini harapannya itu fit dunya hasanah wa fil akhirat. Amin ya Allah. Gitu. Apalagi yang lebih dari itu nggak ada ya Ustaz ya. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, harapannya itu. Makanya berdasarkan background hampir semuanya kalau di pekerjaan kami di perbankan. Latar belakang bank, tiba-tiba bikin pesantren loh sahabat Jannah nih. Gimana kisahnya coba kita dengarkan nih. Iya. Dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, bagaimana kita berbuat lebih baik lagi seperti itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain. Iya. Nah, harapannya dengan kondisi kita nggak bersih lah gitu, mencoba kita untuk lebih bersih lagi. Nah, amin ya Allah. Banyak petuah-petuah orang tua kita yang kita pengen implementasikan gitu ya. Kenapa sih kita bikin pesantren? Terus apa yang harus kita lakukan dengan pesantren itu gitu. Nah, itu awalnya. Kenapa sih Qurrata A'yun kan gitu? Ya, tiba-tiba ada Qurrata A'yun namanya. Gitu. Proses perjalanan kami dari kecil itu kan memang membutuhkan perjuangan. Siapa sih yang butuh perjuangan, Pak? Ya nggak sahabat Jannah. Iya. Nah, bagaimana perjuangan itu bisa kita capai gitu. Nah, proses itu yang kita coba titi sedikit demi sedikit dengan kondisi itu sampai tingkatan
kita sampai posisi yang oh ya kok ya hidup di dunia itu memang sebentar. Nah, kondisi terus apa sih yang pengen didapat ya di dunia ini gitu. Seumpamanya kalau pengen tidur di tempat yang nyaman ya insya Allah sudah kan. Iya gitu. benar. Udah pengen kemana ya mungkin bisa. Tapi bekal penanaman modal untuk akhirat ya PMA ya gitu kan. Nah itu yang kita coba cari, makanya kita bikin pesantren seperti itu. Nah Qurratu A'yun itu sendiri itu dikasih sebenarnya sama ibunda kami, Ibu Hajah Umi Kulsum itu waktu yayasannya juga Umi Kulsum ya. Yayasan Umi Kulsum itu ibunda kami, itu sejarahnya juga lumayan ini ya. Berliku. Berliku enggak. Atau menguras emosi gitu. Jadi dulu yayasan sebenarnya mau saya kasih nama Muhammad Uzair karena bapak kami kan namanya Muhammad Uzair. Uzair. Kebetulan saya nggak bisa dibilang nggak pernah lihat physically-nya beliau kan belum. Oh, jadi beliau meninggal. Saya usia 2,5 tahun. Oh ya Allah. Tapi yakinlah beliau meninggalkan anak yang soleh. Amin, amin. Yang selalu mendoakan dan itulah yang menerangi nanti tempat peristirahatan beliau. Amin. Amin ya Allah. Jadi sedih. Nah setelah kita ke Kementerian Hukum dan HAM, Yayasan Muhammad Uzair itu sudah ada. Oh, sudah ada yang pakai. Jadi sudah diregister sama orang lain ya. Jadi ya sudah gitu kita pakai nama ibunda kami, Hajah Umi Kulsum. Alhamdulillah bisa ya. Kita jalan itu tahun 2011. 2011. Oh, itu baru awal merintis. Sekolahan sebenarnya 2008 sudah ada. Oh sudah ada. 2008 itu sudah ada, itu tempat ngaji. Tempat ngaji akhirnya tiba-tiba termotivasi menjadi terjadilah sebuah pesantren. Belum. Nah proses panjang ceritanya. Jadi gini, kebetulan istri kami juga mengenal Islamnya ini ya 2005 gitu ya, 2005. Harapannya dengan kondisi itu kita saling menguatkan seperti itu. Nah sampai tingkatan ibunda kami pesan dengan kondisi satu dan yang lain hal, oh ya kita coba insya Allah lakukan apa-apa yang belum menjadi harapan bapak kami yang belum tercapai, maka coba Pak Zainul merealisasikan. Iya gitu. Sisi lain kalau pesantren ini kan kalau bahasanya di ini ada visi matinya lah. Oh ya bener. Gitu. Ingat saya visi matinya. Kira-kira Pak Zainul waktu itu visi matinya apa tuh sampai sekarang? Ya bikin rumah tangga 100 ya. Alhamdulillah. Ini baru 1 loh. Iya, udah berapa cabang nih Pak? Baru satu kalau pesantren. Yuk sahabat Jannah kita doakan mudah-mudahan beliau bisa mencapai target bikin rumah tahfidz 100 pesantren. Nah amin. Itu visi mati kami dulu sama dengan beliau di sekolah KPM. Jadi masing-masing kita punya visi mati. Nah tulis itu. Kemudian sering-sering disebut ya Pak, biar semoga malaikat dengarkan, kemudian malaikat aminkan, kemudian semoga Allah kabulkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kata Pak Ustadz saya begini nih, mengenai tadi tidur, kalau kita mau tidur enak mah gampang ya. Tapi sudahkah persiapan kita kalau kita pulang nanti? Nah, mau tidur enak di dunia, enggak tidur enak di alam barzah, atau mau tidur enak di alam barzah, enggak enak di dunia. Pilihannya begitu ya? Pasti pilihan kita sahabat Jannah yaitu enak tidur di alam barzah. Maka inilah yang beliau lakukan. Sangat di luar batas pemikiran kita. Orang yang bukan backgroundnya pesantren, dari bank, kemudian istri beliau di seorang dokter, tiba-tiba bikin pesantren. Itu sangat menakjubkan. Pak Zainul, semoga benar-benar ini bisa tercapai sampai 100. Amin ya Rabbal Alamin. Ya mau doanya kita istiqomah ya. Karena proses
dakwah, proses perjuangan, itu kan semuanya pasti butuh effort. Tapi insya Allah kita yakin Allah kasih yang terbaik buat kita. Benar. Untuk kita bisa lebih baik. Nah harapannya dari yang full 18 tahun saya di perbankan. Baru istirahat itu 2018 kemarin. Nah setelah itu baru saya bikin. Baru istirahatnya 2018 waktu di KPN masih di perbankan. Baru selesai. Baru selesai. Gitu. Lagi habis hijrah tiba-tiba ketemu sama KPM ya Pak. Benar nggak? Iya. Mencoba lebih baik. Ya, amin. Mudah-mudahan. Nah makanya pesantren ini semoga menjadi wasilah. Amin ya Allah. Wasilah untuk kita bisa lebih baik. Minimal gini, kalau kita pengen melakukan sesuatu yang kurang berkenan, saya punya pesantren kan gitu. Iya. Terus ada hal-hal yang pengen apa, kalau kita pakai pecis kan nggak enak. Jadi untuk ngerem, untuk belok-belok ke kiri udah nggak bisa ya, karena udah direm oleh peci, direm oleh pesantren ya Pak, benar-benar. Terus ketemu orang-orang baik kayak Ustazah Rodatul Jannah. Ya Allah, amin ya Allah, mudah-mudahan baik ya Allah. Tapi tadi ketemu Uda juga, ya subhanallah gitu kan, jadi luar biasa. Jadi kita terkotak sama orang-orang yang baik, ketemu sama orang-orang yang soleh dan soleha gitu. Nah, semoga kita ketemu lagi di surganya Allah ya Allah. Amin ya Allah. Nah, ini pesantren ini menjadikan kita bisa gitu ya. Jadi kita bikin pesantren kayak nggak ada background pesantren. Allah kasih kok ustadz. Allah kasih ustadz. Benar-benar. Gitu. Nggak tahu dari mana. Allah kasih tangan kanan kita ya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri gitu. Kita nggak bisa, ada nih tangan kanan kita yang tahu gitu ya Pak. Allah semua yang atur ya Pak. Iya. Itu yang kita di luar ituan kita lah. Nalar kita ya. Harapannya ke depan ya kita bisa ini. Nah minimal pesantren ini yang cara ngelihat. Ya pesantren tahfiz cuman ngapal Quran aja, nggak ngerti di luar sana seperti apa. Harapannya nggak begitu gitu. Makanya jadi ada entrepreneurnya ya kita tetap belajar public speaking. Ya tetap belajar kitab kuning juga. Kekinian. Iya. Kekinian supaya kita nggak ketinggalan. Kan banyak yang pendapat-pendapat yang ada di luar sana. Kalau masuk pesantren kuno. Masuk pesantren ketinggalan zaman. Pesantren itu kumuh. Kumuh. Ternyata sahabat jannah ketika kita masuk ke Qurrata A'yun, semua tidak kita dapatkan. Di sini pesantrennya bersih, hafal Al-Quran, tidak gaptek, ngeh teknologi, kemudian diajarkan bagaimana public speaking, kemudian diajarkan bagaimana seorang wanita itu menjadi next Khadijah gitu. Jadi mereka sudah diberikan bekal ilmu yang komplit untuk menghadapi ketika mereka harus berhadapan dengan masyarakat ya Pak. Jadi mereka nggak gugup lagi ya Pak. Insya Allah. Iya, harapan kita kan memang itu yang kita bekalin gitu. Salah satunya ya motivasi dari Ustazah Rodatul Jannah untuk santriwati kita, bagaimana next Khadijah, bagaimana kita sebagai womanpreneur untuk mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Jadi nggak kebanyakan gini harapan kita nih ya. Santri Qurrata A'yun itu udah siap menerima tantangan hidup, siap kondisi yang ada, nggak cuma ngafal Quran. Terus ngafal Quran nanti cari uangnya dari Quran, harapannya nggak begitu. Cari Qurannya tuh yang dari yang cari uangnya itu dari yang lain. Al-Quran itu udahlah ketemu di surga saja. Iya benar. Jangan nunggu kok nggak ada yang manggil apalah seperti itu ya. Jangan salah niat ya Ustaz ya. Itu maksudnya. Nah sahabat jannah, kalau kita hafal Al-Quran luruskan ya. Ya Pak Ustadz ya, supaya nanti jangan kita berharap nih udah hafal 30 juz, kenapa duit nggak datang-datang? Ya duduk aja di rumah yang nggak datang ya Pak. Maka perlu berusaha menjadi entrepreneur yang handal. Di sini diajarkan loh ternyata sahabat jannah. Nah harapan itu tetap kita coba gaung-gaungkan. Banyak
teman-teman santri gitu yang mungkin hafal Quran atau mungkin kitabnya juga udah ini, tapi kadang-kadang dalam bergaul, dalam komunikasi, dalam bersilaturahmi itu ada hal-hal yang perlu kita coba biasakan gitu. Mungkin ilmunya ada, teorinya ada, tapi kadang-kadang pas prakteknya itu lupa. Perlu ada latihan yang exercise gitu. Pembiasaan. Pembiasaan. Membiasakan kebiasaan yang dibiasakan oleh orang yang luar biasa, membiasakan kebiasaan itu. Iya. Nah, itu biasa semua tuh kalimatnya, Pak. Iya. Tapi dahsyat kan? Iya, itu. Nah, itu yang kita coba biasakan bahwa hal-hal yang sederhana kita coba lakukan gitu. Nah, jangan cuman berteori. Iya, benar. Praktekin aja. Islam itu bukan teori saja. Iya. Benar. Kenapa rada jauh dengan kondisi ini? Karena banyak kan berteori sebagai pengamat gitu. Iya, benar. Jarang dijalankan gitu sebenarnya. Hal-hal yang kecil aja jarang dijalankan ya. Iya. Sunnah Rasul yang kecil-kecil. Iya, dari yang kebersihan, dari pertama awal kita bangun tidur itu udah dijalanin enggak? Iya, benar. Dari hal-hal yang begitu aja dulu. Harian aja lah sifatnya, tapi Iya. itu nilainya tinggi ya, Pak. Iya, iya. Akidah akhlak kita tanamkan di sini gitu. Jadi benar-benar Al-Qur'an itu benar-benar dijalankan ya, bahwa Al-Qur'an berjalan itu bukan cuma hafal saja gitu. Jadikan akhlak ya. Akhlak. Nah, itu yang mungkin untuk saat ini kita butuh leader-leader ya. Iya, benar. Pemimpin-pemimpin anak-anak muda yang milenial ini Iya, yang kita punya jiwa Al-Qur'an gitu ya. Benar-benar. Contohnya udah ada. Nabi Muhammad sudah nyontoin apapun dengan kondisi itu. Kan Ibunda Aisyah ditanya, Pak Ustadz. Ya Bunda Aisyah, akhlak Rasulullah seperti apa sih gitu? Iya. Tahu nggak sahabat jannah jawabannya apa? Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Nah, di Qurrata Ayun ini beliau mencoba menerapkan bagaimana Al-Quran itu benar-benar menjiwai diri mereka ya Pak Ustadz ya, sehingga keluar segala macam terpancarlah itu yang namanya akhlak Al-Quran. Iya. Nah, itu yang proses pertama kenapa sih Qurrata Ayun itu ada. Iya, Jadi benar-benar. kita harus membuka lebar bahwa pesantren itu tidak kumuh, pesantren itu bersih. Iya. Terus pesantren itu penghafal Al-Qur'an itu nggak cuma Nggak ketinggalan zaman. Penghafal Al-Qur'an itu juga ngerti teknologi, Benar, ngerti benar. berniaga. Benar. Gitu. Nginjek tanah lah bahasanya gitu. Jangan cuma berteori menghafal Al-Qur'an tapi sama tetangga aja nggak kenal. Sama orang tua aja masih marahin orang tua. Itu yang kadang-kadang kita sedih. Pada hadisnya hafal banget ya. Semua hafal. Surga tergantung pada ridho orang tua, hafal banget. Betul. Tapi pas ngejalaninnya susah. Iya, itu. Benar-benar. Nah, harapannya yang kita mendirikan dengan kondisi yang ada, kita tidak akan pengen ngafal tapi Tanpa nggak praktek. bisa. Gitu. Karena kita sama-sama ngerti di lapangan. Yang kita butuhkan di lapangan sekarang apa sih? Contoh teladan ya. Teladan. Kita lama-lama kehilangan teladan itu loh Pak. Iya. Benar nggak? Soalnya Miris kita ya Pak. Iya, ustazah nih di Tanah Abang dengan kondisi penghafal Al-Qur'an ada, pas dagang nggak dipakai tuh Al-Qur'annya. Ini kan repot gitu kan. Ditinggalin dulu di rumah Al-Qur'annya ya. Itu Terus yang masih gorar dalam perdagangannya. itu ya kita coba proses dengan Ya, kondisi yang ada, mencoba untuk lebih baik, terus mencoba untuk lebih baik. Terus gini Pak Ustadz, kan sekolah yang khusus untuk tahfiz Quran kan baru nih. Nah kan istilahnya dalam menghadapinya itu masih semua serba baru dah. Nah kira-kira suka duka menghadapi yang baru ini gimana gitu. Jadi cara menangani hal-hal yang di luar nalar pikiran kita, kejadiannya begini, gimana nih gitu. Jadi suka dukanya ketika pesantren itu tahfiz itu udah ada apa sih gitu, yang di luar ekspektasinya kita gitu. Iya. Kalau suka duka itu adanya suka-suka ya. Suka-suka, adanya suka. Ngadapin siswa-siswa kan banyak tuh, banyak orang, banyak sikap, banyak pemikiran. Sementara kita harus menghadapi dengan lapang dada gitu. Jadi gini, kalau kita ada masalah dengan kondisi itu kan jadi kadang-kadang kita sedih, dukanya gitu. Masalah yang kadang-kadang kok begini amat gitu. Sebenarnya saya berpikir begini, masalah itu pembelajaran buat kita. Iya, gitu tempa ya, ditempa. Ditempa. Jadi masalah yang dari luar itu tergantung sikap kita.
Seperti itu. Didengerin apa enggak gitu ya? Ditanggapin apa enggak? Akan kita ada proaktif, ada reaktif. Kalau masalah dari luar, ya kan apa reaksi kita? Itu membuat kita next ke depannya kita harus melakukan apa gitu. Nah, suka duka di dalam pesantren ini, masalah seberat apapun Allah kasih kok jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dekatkan diri sama Allah. Iya, bener Allah ya? kasih kan. Allah kasih. Apa sih yang enggak Allah kasih ya? Allah sesuai prasangka. Iya, tapi kadang-kadang gini juga Ustadz, kadang-kadang kitanya yang nggak datang sama Allah, padahal Allah udah nunggu-nunggu nih. Ayo datang sama aku, ayo datang sama aku. Kitanya yang nggak datang ya Pak Ustadz ya. Nah, itu yang kita coba introspeksi gitu. Banyak orang-orang yang ilmunya tinggi tapi kadang-kadang lupa tuh yang kondisi yang seperti itu. Ya kita deketin sama Allah. Ya, gitu. Libatkan Allah ya. Libatkan Allah dalam semua tindakan kita. Insya Allah kita dipermudah kok. Amin, amin. Tuh dengar tuh sahabat jannah, nggak ada masalah yang tidak terselesaikan apabila kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya makanya kita belajar sama Ustazah Raudatul Jannah bagaimana sama saling belajar kita Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz terlalu menggadang-gadangkan saya jadi malu. Seorang founder Qurrata A'yun. Jadi kita sama-sama untuk berbuat lebih banyak untuk umat. Bahu-membahu kita ya, saling membantu mencapai kebaikan. Apa sih gunanya kalau kita nggak berguna buat umat itu? Iya benar. Jadi selama kita lebih banyak lagi berguna buat umat, insya Allah kita lebih ini kok, rasa syukur kita lebih banyak nantinya. Rasa syukur dibanding cuman buat kita ya. Iya benar. Gitu. Sahabat jannah, rasa syukur itu adalah mampu menempatkan nikmat Allah tepat di tempat yang Allah kehendaki. Nah, contohnya beliau nih. Jadi ketika Allah berikan nikmat kekuatan, kemampuan untuk bikin pesantren, beliau bikin pesantren. Kemudian punya kemampuan pikiran, punya ide-ide, beliau tuangkan dalam Qurratu A'yun. Kemudian begitu juga beliau bisa merekrut orang-orang gitu. Bagaimana misalnya di sini juga ternyata ada anak-anak yang emang beliau istimewakan gitu ya, anak-anak istimewa ya Pak Ustadz yang kalau dikasih Allah keterbatasan dalam membayar, beliau kasih kelonggaran. Subhanallah, Masya Allah, ternyata di hari begini masih ada Bapak yang begini ya Pak ya. Semoga Allah berkahi semua. Amin. Amin ya, amin. Allahumma amin. Semoga lahir pesantren-pesantren yang seperti ini. Amin. Bersih, punya empati kepada orang yang tidak mampu, kemudian mencetak para penghafal Al-Qur'an yang mungkin kita tidak diberi kemampuan kali ya, karena kita udah kelewat harinya ya Pak, nggak sanggup ngafal Al-Qur'an 30 juz, tapi Allah berikan kita kemampuan untuk memfasilitasi orang menghafal Al-Qur'an. Semoga mahkota itu Allah perkenankan untuk terletak ada di kepala kita ya Pak. Amin ya Allah. Toh mereka juga walaupun anak tidak terlahir dari kita ya Pak, tapi mereka adalah anak-anak kita. Yang kita asuh, yang Allah beri tanggung jawab untuk menjadikan mereka sebagai penghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah buat kita semua ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi pesantren ini jadi sebenarnya maju aja dulu ya Pak ya. Nanti bagaimananya di jalan, nanti saya kan juga suka bingung. Kok berani ya orang bikin pesantren ya? Kok sanggup ya? Kok bisa ya? Apalagi ini Qurrata A'yun, orang yang punya yang foundernya sendiri bukan basic dari pesantren, tapi kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Ternyata keberanian untuk melangkah itulah yang penting sahabat surga. Jadi sebelum kita tutup, apa harapan Bapak dengan pesantren Qurrata A'yun ini? Harapannya pesantren Qurrata A'yun ini bisa mencetak banyak generasi-generasi milenial yang paham Al-Qur'an. Amin ya Allah. Nggak cuman hafal ya, paham. Terus dilakukan dengan kondisi sekarang seperti itu ya. Nah, itu yang
bagaimana caranya santri-santri itu menginspirasi di luar sana yang belum mengenal Al-Quran. Bahwa Islam itu indah kok. Gitu. Iya benar, Islam itu indah. Rahmatan lil alamin. Rahmatan gitu. lil alamin. Bukan kok Islam yang teroris, bukan Islam yang nggak toleran dan Islam yang adem ya Pak, adem banget gitu. ya. Nah, kekuatan Islam insya Allah nanti ada di kita. Yang penting bahwa insya Allah Qurrata Ayun ini bisa berguna buat umat lah insya Allah. Amin ya Allah, aminkan ya sahabat jannah. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Gitu. Pak, ya. Alamat Qurrata Ayun secara tepatnya di mana Pak? Oh ya di sini nih. Ya di bawah ini. Apa namanya Pak? Di Jalan Batu Jamrut nomor 15, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur. Seperti itu. Sahabat Jannah, itulah alamat sekolah Qurrata Ayun. Kalau yang berminat melihat sekolah ke sini, Uni aja ngelihatnya terkesima pas nyampe di sini. Sebersih ini, gitu, sekeren ini, gitu, sedahsyat ini, sesantun ini kah siswanya, gitu. Benar-benar terkesima. Alhamdulillah wa syukurillah. Merasakan benar-benar nikmatnya Islam rahmatan lil alamin itu benar-benar dirasakan di sini. Mudah-mudahan ya sahabat surga, doakan semoga akan muncul lagi pesantren tahfiz yang lain. Dan yang sangat penting kita doakan semoga 100 the next Qurrata Ayun akan muncul dari tangan beliau. Amin, amin, amin. Doakan juga saya ya Bapak untuk berani melangkah gitu. Ya, semoga Ustazah Rawdatul Jannah bisa lebih berguna lagi buat umat yang lebih banyak seperti itu. Amin. Melangkah insya Allah ada kok di sebelah kita kok. Amin gitu. ya Allah. Tinggal kita jalan aja. Amin. Hitungan kita belum tentu sama dengan hitungan Allah. Gitu. Semoga Allah kasih yang terbaik buat Ustazah dan keluarga. Bersinergi kita ya Pak. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah bersinergi di dunia, kita ketemu di surga. Amin Allah. Ya Allah, bersama Rasulullah SAW. Kemudian mudah-mudahan Allah perkenankan kita melihat Allah langsung. Sebagai nikmat tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Zainul Muttaqin. Mudah-mudahan pembicaraan kita, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sahabat jannah, kaum muslimin muslimat, mukminin wa mukminat, dari awal sampai akhir, Allah perkenankan kita bertemu di surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.